Assalamualaikum Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Mamang telah melihat postingan dari IG resmi Timnas Indonesia bahwa ada pemanggilan pemain yang kemarin Mamang bicarakan atau kemarin Mamang kritisi, yakni beberapa pemain abort maksud Mamang, yang tim inti di tim nasional senior atau tim nasional yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia dipanggil. Dan itu kenapa Mamang sangat kritisi? Karena yang pertama, bukan AFF ini bukan agenda resmi dari FIFA, maka akan sangat menguras stamina, atau bahkan apabila bertemu lawan-lawan yang sangat keras seperti Vietnam, dikhawatirkan akan terjadi cedera karena melakukan permainan yang sangat keras melawan Vietnam nanti. Tetapi ada hal lain juga yang bisa menjadi pertimbangan, bahwa pemain inti dari tim nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia jangan dimainkan atau jangan dipanggil, karena poin yang kedua adalah retensi ataupun jadwal dari Piala AFF ini sangat padat ya, yakni 4 hari istirahat rata-rata. Dan juga sistem dari Piala AFF ini adalah home away, maka akan terpotong waktu istirahat itu dengan waktu perjalanan. Bagaimana sih kalkulasinya atau hitung-hitungannya? Yuk kita mulai videonya. Oke, tanpa opening, pertama, timnas akan main pada tanggal 9 Desember 2024 ya. Kita akan bertandang ke Myanmar, dan juga pada tanggal 12 Desember kita akan jadi kandang ke Laos. Maka jarak istirahatnya tanggal 9 sampai 12 Desember adalah 3 hari, dan juga dipotong semisalkan perjalanan dan adaptasi 1 hari. Maka waktu efektif yang akan kita dapat pada permainan Myanmar versus Indonesia dan juga Indonesia Laos adalah 2 hari saja untuk istirahat, dan juga untuk latihan dan untuk peregangan apa-apa dan sebagainya. Dan itu hanya 2 hari, bayangkan mamang. Dan juga untuk pertandingan selanjutnya pada 12 Desember lawan Laos ya, dan juga pada 15 Desember lawan Vietnam, kita tidak diuntungkan juga, karena 12 Desember itu di kandang Indonesia dan juga 15 Desember di kandang Vietnam. Maka selisih 3 hari dipotong jarak perjalanan. Anggap perjalanan dan adaptasi 1 hari, maka waktu efektif untuk kita adalah hanya 2 hari saja. Dan juga pada pertandingan antara Vietnam dan juga Filipina, Vietnam kita tandang di kandang Vietnam, dan juga ke Filipina itu rentang waktunya 6 hari atau jaraknya yakni 15 sampai 21 Desember. Itu 6 hari dan dipotong perjalanan 1 hari, maka waktu efektif untuk latihan, istirahat dan sebagainya adalah 6 hari. Dan untuk semifinal dan final, pertandingan dijadwalkan pada 26 sampai 30 Desember dan final akan berlangsung pada 2 dan 5 Januari. Jika menghitung total hari efektif pada Piala AFF 2024 dengan memperhitungkan waktu yang hilang akibat perjalanan tadi yang telah Mamang jelaskan, maka akan sangat berdampak pada kondisi fisik pemain ya, dan juga kondisi mental terutama ya, karena perjalanan, waktu istirahat yang sangat singkat. Dan kita bandingkan saja di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya, kualifikasi kita bandingkan, meskipun sistemnya home away sama, tapi retensinya itu berbeda. Yang pertama, pada 6 September 2024 Arab Saudi melawan Indonesia di kandang Arab Saudi, dan juga selanjutnya 10 September
2024 Indonesia lawan Australia di kandang Indonesia di GBK. Jaraknya adalah 4 hari. Itu hanya 1 pekan saja yang kita jarak 4 hari dipotong 1 hari jadi 3 hari efektif ya. Itu hanya satu saja, sisanya adalah 5 hari semua, dari mulai waktu Indonesia lawan Bahrain, Indonesia lawan Cina itu jaraknya 5 hari, 10 Oktober ke 15 hari, maka 1 hari perjalanan dan 4 hari waktu efektif untuk istirahat latihan. Dan juga Indonesia Jepang, Indonesia Arab Saudi itu kita tidak away ya, kita di sini di GBK, maka waktu istirahatnya sangat panjang karena tidak dipotong jarak perjalanan. Dan nanti pada 20 Maret 2025 kita akan tandang ke Australia dan juga kita akan kandang di GBK, maka retensinya juga 5 hari, maka 1 hari perjalanan anggap dan 4 hari waktu efektif. Dan juga dari total rata-rata ya yang Mamang sebutkan tadi, maka rata-ratanya adalah 4 hari waktu efektif dan 1 hari waktu perjalanan. Tetapi pertandingan dilaksanakan 3 bulan sekali, maka tidak terlalu memakan banyak tenaga dan tidak terlalu menguras banyak tenaga. Itu perbandingannya dengan kualifikasi Piala Dunia. Dan juga mungkin saja AFF ini meniru kejuaraan seperti UEFA Cup atau seperti AFC yang rentan waktunya padat ya, sama 3 hari 4 hari, dan juga CONCACAF ya yang di Amerika itu. Tapi yang jadi perbedaan adalah kandang dan tandangnya, karena di UEFA kemarin 1 negara saja di Jerman, AFC Qatar saja 1 negara seperti itu, maka tidak ada pemotongan untuk perjalanan dan waktu 3 hari 4 hari itu waktu yang full efektif untuk istirahat. Jika jarak antar pertandingan dan juga jarak antar stadionnya terlalu jauh, maka jarak antar pertandingan dekat dan jarak antar stadion jauh, maka dapat mempengaruhi beberapa hal yang akan Mamang sebutkan. Yang pertama, kelelahan fisik. Pemain bisa mengalami kelelahan akibat kurangnya waktu untuk pemulihan. Yang kedua adalah resiko cedera. Kondisi tubuh yang tidak sepenuhnya pulih meningkatkan peluang untuk resiko cedera. Dan juga menurunnya performa. Tidak ada cukup waktu untuk persiapan taktik atau mental yang matang, maka akan terjadi penurunan performa dan juga konsentrasinya yang akan berkurang. Pemain bisa kehilangan fokus karena jadwal yang padat dan kurangnya istirahat. Secara keseluruhan, jadwal yang terlalu padat dapat mempengaruhi kualitas permainan dan hasil akhir tim. Untuk mengurangi dampak, Mamang akan mengasih solusinya, karena ya mau gimana lagi ya, kita juga sudah ikut daftar, ikut masuk ke Piala AFF, maka harus ada solusi, yakni pertama, rotasi pemain, mengganti pemain yang sebelumnya full time di pertandingan sebelumnya ya, agar diistirahatkan di pertandingan selanjutnya, sehingga dapat mempengaruhi performa atau pemulihan fisik. Dan juga strategi yang taktis. Maksudnya apa? Kita lihat kemarin waktu lawan Jepang itu bagaimana strateginya, tidak banyak lari tapi bola yang berlari. Maka untuk mengurangi kelelahan pemain, maka harus menggunakan strategi yang seperti Jepang kemarin. Dan juga harus menjaga mental, konsentrasi pemain melalui dukungan mental dari mamang-mamang sekalian sebagai netizen, dan juga harus tetap fokus meski kelelahan. Maka mamang-mamang netizen semuanya harus mengerti dalam kondisi ini, kondisi jarak yang jauh dan juga jarak pertandingan yang dekat akan mempengaruhi nanti performa tim nasional kita. Maka jangan mengherankan apabila
tidak sepandai-pandainya meracik strategi seperti rotasi pemain dan juga strategi jangan banyak berlari, maka jangan mengherankan apabila kondisi ataupun sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di tim nasional Indonesia kita nanti, dan kita harus memakluminya karena dua faktor tadi, home away dan juga jarak pertandingan atau waktu pertandingan yang terlalu dekat. Oke, sekian saja video dari Mamang kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.